Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Akmal Pratama dari kelas 12 SMA Islam Pesantren Galmasi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah clipping dengan judul Dinamika Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja lihat hasil clippingnya. Nah, inilah hasil clipping yang telah saya buat dan saya akan jelaskan. Di sini ada judul dari clippingnya, yaitu Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Di halaman selanjutnya ada hakikat negara kesatuan. Menurut Roger Hasoltaw, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Miriam Budiarjo, negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Untuk makna persatuan dan kesatuan, bagi bangsa Indonesia ada 3, yakni menggabungkan keberagaman dalam satu kesatuan, mempersatukan bangsa dan mendorong pembangunan bagi kemajuan bangsa, serta membangun rasa persaudaraan dengan rasa toleransi yang tinggi. Negara kesatuan memiliki 2 sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi adalah sistem di mana pemerintah pusat mengatur semua aspek kehidupan. Daerah hanya menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Sistem desentralisasi adalah sistem di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini disebut hak otonomi. Lalu ada beberapa karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, memiliki 1 kepala negara, memiliki 1 dewan menteri, memiliki 1 dewan perwakilan rakyat, memiliki 1 konstitusi atau undang-undang dasar. Pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi, kekuasaan dalam dan luar negeri ditangani oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan terpusat, serta memiliki kesatuan politik, hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan, serta keamanan. Lalu nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ada toleransi, kemanusiaan, cinta tanah air, keadilan tanpa diskriminasi, jiwa yang bertanggung jawab, serta solidaritas. Perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Sebelum tahun 1908, Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh, seperti tokoh agama atau bangsawan. Bentuk perlawanan masih menggunakan fisik atau peperangan saja, belum lewat diplomasi, dan bertujuan mengusir penjajah bukan untuk memerdekakan Indonesia. Sesudah tahun 1908, perlawanan bersifat lanjut, artinya meskipun pemimpin tertangkap penjajah, rakyat Indonesia masih melanjutkan perjuangan. Dan tujuannya tidak lagi hanya untuk mengusir penjajah, melainkan untuk mencapai kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Melalui proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada faktor-faktor pembentuk bangsa Indonesia, yaitu persamaan nasib, kesatuan tempat tinggal, keinginan untuk merdeka, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, cita-cita bersama dalam mencapai kemakmuran dan keadilan, dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Adapun faktor-faktor penghambat bangsa Indonesia, yaitu adanya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap yang menganggap bahwa budaya sendiri lebih baik dari budaya lain. Lalu ada faktor ketimbangan pembangunan, ancaman dari luar, keberagaman yang tidak diiringi sikap toleransi dan menghargai, letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, dan melemahnya nilai budaya bangsa. Persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. BPUPKI. Definisi dan tujuan BPUPKI adalah BPUPKI dibentuk pemerintah Jepang pada 29 April 1945. Nama BPUPKI dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Zunbi Chosakai. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Tujuan dari BPUPKI adalah mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar negara yang cocok untuk Indonesia pasca kemerdekaan.
Lalu ada hasil sidang dari BPUPKI. Sidang pertama, BPUPKI membahas dasar negara dan menghasilkan Piagam Jakarta. Untuk sidang kedua, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang kedua. Sidang ini menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya pembentukan Komite Nasional Daerah di setiap provinsi, penempatan Mr. Iwakusuma Sumantri sebagai Menteri Dalam Negeri, pembagian Indonesia menjadi 8 provinsi, pembentukan 12 kementerian. Pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan. Pembubaran ini terjadi setelah PPKI berhasil mewujudkan rencana kemerdekaan Indonesia. PPKI juga membentuk dan melantik Komite Nasional Indonesia Pusat dan Provinsi. Komite Nasional Indonesia Pusat diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang pembentukan negara kebangsaan. Wakil Presiden Muhammad Hatta lalu memanggil bekas perwira KINL, Mayor Urip Sumoharjo, ke Jakarta untuk menyusun organisasi tentara. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat yang sudah ada sebelumnya, dan tentara intinya diambil dari bekas KINL dan PETA. Peristiwa 3 November 1945 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal tersebut, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat 3 November 1945 yang membuka jalan bagi pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat yang berisi tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dalam maklumat tersebut disebutkan bahwa pemerintah ingin menyempurnakan tata usaha negara menjadi sistem demokrasi. Perubahan ini juga bertujuan untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Peristiwa 29 Desember 1949 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia juga. Pada tanggal tersebut, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui upacara penyerahan kedaulatan di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan penyerahan kedaulatan ini, Indonesia secara resmi menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib sendiri. Peristiwa ini juga menandai akhir dari perjuangan fisik dan diplomatis yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Peristiwa 29 Desember 1949 kemudian diperingati sebagai Hari Kedaulatan Negara Republik Indonesia. RIS dibubarkan karena bentuk negara tersebut tidak sesuai dengan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mayoritas rakyat Indonesia menentang sistem federal yang dihasilkan dari konferensi meja bundar. Setelah Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah hasil clipping yang telah saya buat dan saya telah jelaskan. Terima kasih karena telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.